meningkatkan jumlah truk bantuan, dan juga membuka kembali jalur distribusi. Ini penawaran daripada Uni Eropa kepada Israel untuk memperbaiki situasi dan kekacauan yang ada di Timur Tengah, khususnya di Gaza. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Kelaparan makin meluas, bahkan memicu bencana kelaparan mematikan yang belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Pernyataan 25 negara barat pada Juli 2025, tepatnya 21 Juli lalu, termasuk Inggris, Prancis, Italia, Jepang, dan Kanada, memang mengutuk Israel atas kelaparan yang saat ini melanda warga Gaza bukanlah akibat sampingan dari perang, melainkan kebijakan yang disengaja. Hal ini bagian dari proyek genosida yang tengah dijalankan untuk menaklukkan dan pada akhirnya mengusir warga Gaza dari tanah mereka sendiri. Inilah tujuan daripada peperangan genosida yang ada sekarang ini. Dalam sebuah pertemuan kabinet politik dan keamanan Israel, ketika dibahas bagaimana mempercepat dan menyelesaikan operasi militer dengan mencapai tujuan strategis yang diinginkan, muncul perdebatan antara pihak militer dan dari pihak politisi di Israel. Sementara sebagian mempertimbangkan okupasi, sementara sebagian mempertimbangkan okupasi penuh atau apa yang disebut koridor kemanusiaan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru mengusulkan satu hal, memperketat blokade atas Gaza. Usulan ini jika dilihat sekilas tanpa aneh, sebab Gaza memang sudah sejak lama hidup dalam cengkeraman, hidup dalam penjara, hidup dalam blokade. Namun yang dimaksud Netanyahu adalah penghentian total, mencegah masuknya bahan makanan yang selama ini masih terbatas masuk selama berbulan-bulan perang ini terjadi. Dengan demikian, kelaparan yang sejak awal memang telah dijadikan sebagai senjata dalam perang ini, kini berkembang menjadi fase lebih ekstrim lagi, menjadi kelaparan secara total, menjadi kelaparan yang begitu menyiksa. Warga Gaza tak lagi memiliki apapun untuk dimakan. Bahkan dedak hewan yang dahulu sempat dijadikan bahan roti itu pun sampai kini tak tersedia lagi. Tujuannya sangat jelas, yaitu memaksa penyerahan total dengan mendorong proyek genosida mencapai penyelesaian akhir daripada semua ini. Inilah tujuan daripada Benjamin Netanyahu. Disiksa dengan kelaparan, dibatasi bahan makanan,
agar menyerah secara secepatnya. Bersamaan dengan pembunuhan massal, pengusiran, dan pengeboman yang tak kunjung henti, pasukan Israel juga terus merangsek ke wilayah tengah-tengah Gaza, terus masuk menjarah sampai ke wilayah tengah Gaza. Mereka menciptakan jalur isolasi baru yang memisahkan dari kota Deir al-Balah dari kawasan Al-Mawasi. Di saat yang sama, Israel juga memainkan peta negosiasi dengan tetap membuka kemungkinan menciptakan zona-zona transisi kemanusiaan yang sejatinya adalah kamp-kamp konsentrasi modern yang dimiliki oleh Israel. Nah, kemudian di kamp-kamp ini warga dipisahkan berdasarkan afiliasi politik dengan tujuan memudahkan Israel menargetkan para pendukung kelompok perlawanan, ya termasuk keluarga mereka sekalipun. Ya, termasuk keluarga mereka sekalipun tidak terlibat dalam sayap militer kelompok tersebut. Lebih dari itu, lembaga yang disebut komunitas kemanusiaan Gaza justru berfungsi sebagai alat untuk memperdalam penderitaan warga Gaza. Titik distribusi bantuan mereka merubah menjadi zona kematian warga yang antri untuk mendapatkan makanan justru dibombardir, dijadikan target dan diintimidasi agar menyerah atau meninggalkan Gaza ketika kesempatan itu sudah tiba. Nah, inilah tujuan proyek daripada genosida yang terjadi, dibuat dengan cara kelaparan. Nah, selanjutnya di balik semua itu, institusi ini juga berfungsi ganda. Yang pertama tadi, kemudian selanjutnya sebagai instrumen propaganda dan legitimasi hukum bagi kelanjutan perang dan kelaparan, seolah bantuan terus mengalir dan tidak ada krisis yang dibuat secara sistematis. Tak hanya itu, milisi-milisi lokal bersenjata yang disponsori oleh Israel turut diperkuat, diberi tempat aman oleh militer, dan digunakan untuk memecah belah masyarakat Gaza dari dalam, menghancurkan warga, menghancurkan masyarakat Gaza dari dalam. Situasi ini diperparah oleh keterlibatan langsung Amerika Serikat sejak awal Mei 2025, di mana Amerika Serikat mengumumkan pendirian sistem baru penyaluran bantuan melalui sektor wisata. Nah, ini dia. Komunitas kemanusiaan Gaza dipimpin oleh John Moore, seorang pendeta yang pernah menjabat sebagai penasihat Gedung Putih di era Presiden Donald Trump. Ini mengindikasikan bahwa Amerika Serikat bukan sekedar mendukung, tetapi
turut aktif merancang sistem kelaparan sebagai sebuah strategi. Ya, dengan demikian semua narasi tentang perbedaan antara Amerika Serikat dan Israel dalam menyikapi perang ini perlu dikaji ulang, perlu dibahas kembali. Kelaparan ini bukan kebijakan sepihak dari Israel, tetapi hasil dari kolaborasi internasional yang terstruktur secara rapi. Di Eropa, situasinya tak jauh berbeda. Uni Eropa memang sempat menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Israel untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan di kota Gaza, meningkatkan jumlah truk bantuan, dan juga membuka kembali jalur distribusi. Ini penawaran daripada Uni Eropa kepada Israel untuk memperbaiki situasi dan kekacauan yang ada di Timur Tengah, khususnya di Gaza. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Kelaparan makin meluas, bahkan memicu bencana kelaparan mematikan yang belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Pernyataan 25 negara barat pada Juli 2025, tepatnya 21 Juli lalu, termasuk Inggris, Prancis, Italia, Jepang, dan Kanada, memang mengutuk Israel atas model penyaluran bantuannya yang dianggap berbahaya dan merampas martabat kemanusiaan rakyat di kota Gaza. Ini klaim daripada beberapa negara yang menyayangkan sikap daripada Israel ini. Tapi sejauh ini pernyataan semacam itu belum membuahkan perubahan apapun untuk Gaza, belum memberikan hasil yang signifikan, yang positif bagi warga Gaza. Langkah-langkah seperti pemberlakuan sanksi terhadap Menteri Keamanan Nasional dan menteri-menteri yang lain seperti Menteri Keuangan oleh Inggris, Kanada, Australia, dan Norwegia pada 10 Juni yang lalu hanya berfungsi sebagai sinyal moral di ranah diplomasi, belum menghasilkan nilai positif yang signifikan yang membawa perubahan kebaikan khususnya bagi warga Gaza. Pada kenyataannya, kebijakan kelaparan tetap dilaksanakan dan terus menjadi bagian dari operasi militer Israel. Nah, ini dia sayangnya. Bahkan tuntutan terhadap Israel atas kejahatan genosida di Mahkamah Internasional belum membuahkan hasil nyata untuk perdamaian, kebaikan, dan keselamatan kehidupan warga di Gaza. Putusan-putusan pengadilan internasional seperti tak punya daya paksa dan kekebalan Israel terhadap akuntabilitas hukum tetap terjaga sampai hari ini. Tak ada yang bisa memberikan sikap penuh terhadap Israel. Namun, faktor paling menentukan dari kelanjutan genosida dan kelaparan ini adalah ketiadaan respon tegas dari kawasan regional, khususnya dunia Arab dan dunia Islam di seluruh dunia. Meskipun
agresi Israel kini melampaui Gaza dan merambah Lebanon serta Suriah, belum terlibat atau belum terlihat adanya langkah serius untuk menahan laju kehancuran daripada semua ini.